Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, yang mana dengan semua nikmat-nikmatnya, dengan semua anugerahnya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun untuk menjalani kehidupan yang mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku, kata Allah, adalah pemberi peringatan yang nyata. Demikian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang wajib kita cintai, yang mana cinta itu mengalahkan semua jenis cinta kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecintaan terbesar setelah kita mencintai Allah adalah mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara cinta kepada Rasul alaihi salatu wasallam bukan perkara yang kecil, tapi perkara yang besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sebab Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan ucapan ini, engkau bersama orang yang engkau cintai, adalah ketika datang seorang Arab Badui menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui ini biasa mendengarkan Nabi bercerita tentang hari kiamat. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mendengarkan Nabi bercerita tentang hari kiamat, respon mereka sebagian ketakutan, sebagian sedih, sebagian merenungi dari dahsyatnya hari kiamat. Ini keadaan mayoritas sahabat. Tapi beda dengan logika seorang Arab Badui. Di sisi mereka, Nabi SAW bercerita tentang hari kiamat dengan kejadian-kejadian yang dahsyat. Tapi kenapa tidak pernah Nabi sebutkan tanggal? Harusnya kan perkara-perkara besar itu diberitahu kapan terjadinya, tanggal berapa, kapan waktunya. Akhirnya seorang Arab Badui datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Dari kemarin cerita kiamat mengerikan, tapi tidak ada tanggalnya. Kapan kiamat? Maka Nabi SAW menjawab dengan pertanyaan pengingkaran. Ma'adattalaha. Kira-kira kalau kiamat, apa yang engkau persiapkan menghadapi kiamat? Jadi Nabi memberikan pemahaman kepada Arab Badui ini, yang penting itu bukan kapan kiamatnya, tapi apa yang dipersiapkan kalau datang kiamat. Kata Arab Badui ini, la syai, tidak ada. Aku tidak punya persiapan apa-apa. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengarkan jawaban Arab Badui ini, Nabi SAW berkata, idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau nanti di hari kiamat akan bersama orang yang engkau cintai. Sehingga Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat
bahwasanya setiap kita yang mencintai Nabi, maka di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Nabi alaihi salatu wasalam di dalam surga. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari pembacaan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Ismail ibn Yahya Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullahu taala. Di pertemuan yang terakhir kita sudah bahas terkait dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Juga terkait penciptaan istrinya yakni Hawa. Dan juga kisah antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi wassalam, yang mana Nabi Musa mendebat Nabi Adam karena kata Nabi Musa, dengan musibah yang menimpa Nabi Adam, Allah mengeluarkan kita Bani Adam dari surga. Dan sudah dijelaskan sebelumnya, memang asal muasal Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam bukan untuk tinggal di surga. Allah ciptakan Nabi Adam asalnya memang untuk tinggal di dunia. Hanya saja Allah ingin mengajarkan sesuatu yang terkait dengan takdir. Tidaklah terjadi sesuatu melainkan Allah punya sebab-sebab. Dan ketika Allah ingin menjadikan Nabi Adam tinggal di dunia, Allah jadikan sebab dosa yang dilakukan Nabi Adam, yang dengannya Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke dunia. Adapun pembahasan berikutnya masih terkait dengan Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, yakni beliau akan bercerita bahwasanya setiap kita telah dituliskan sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Kata beliau rahimahullah, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan." Kemudian Allah menciptakan untuk surga min dzurriyyatihi ahlan, dari anak cucu, anak keturunan Nabi Adam sebagai penghuninya. Fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun, dan mereka beramal semuanya dengan kehendak dan keinginan Allah. Wa biqudratihi wa biiradatihi yanfudun, dengan kekuasaan dan kehendak Allah terlaksana semua amalan manusia. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan, dan Allah juga menciptakan dari anak keturunan Adam sebagai penghuni neraka. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka? Kata beliau, fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Allah ciptakan bagi mereka kedua mata, la yubsiruna biha, mereka tidak mampu melihat dengannya. Wa adzanan la yasma'una biha, Allah ciptakan telinga untuk mereka, tapi mereka tidak mendengar dengannya. Wa quluban la yafqahuna biha, Allah ciptakan bagi mereka hati, tapi mereka tidak mau memahami dengannya. Fahum bidzalika 'anil huda mahjubun, dan mereka dengan sebab itu terhalangi dari petunjuk. Wa bi'amali ahlin nar bisabiqi qadarihi ya'malun, dan dengan amalan-amalan penghuni neraka atas apa yang mereka lakukan sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan di masa lampau. Itulah yang sudah tertulis dalam Al-Lauhul Mahfuz. Taib. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas. Pembahasan yang pertama, beliau di sini menyinggung tentang surga dan neraka. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau menyebutkan ada 8 makhluk yang diciptakan dalam keadaan kekal. Yang mana 8 makhluk ini disusun oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dalam 2 bait syair. Di bait yang kedua kata Imam As-Suyuti, wahya al-arsyu wal kursiyyu. Pertama arsy, yang kedua al-kursi, wa jannatun wa narun, yang ketiga surga, yang keempat neraka. Arsy diciptakan kekal, kursi itulah kursi dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kemudian yang ketiga surga. Surga diciptakan kekal karena penghuninya khalidina fiha, kekal di dalam.
Demikian neraka diciptakan kekal dikarenakan sebagian penghuni neraka ada yang kekal di dalam. Kita tidak sebutkan semua, tapi sebagian. Karena nanti ada sebagian dari umat Nabi Muhammad yang sudah dimasukkan ke dalam api neraka dengan syafaat-syafaat mereka bisa dikeluarkan. Menunjukkan ada yang diazab di dalam api neraka dengan tempo tertentu kemudian dikeluarkan. Kemudian yang kelima, wa ajbun. Ajab yakni tulang ekor manusia yang nanti menjadi cikal bakal ketika manusia dibangkitkan. Ketika manusia sudah menjadi tanah, tulang belulangnya sudah hancur, maka dikembalikan dengan cikal bakalnya tulang ekor manusia. Wa arwahun. Yang keenam, ruh atau arwah. Wa kadzal lauhu wal qalam. Yang ketujuh dan kedelapan, al-lauh, itulah Allahul Mahfuz. Yang kedelapan, al-qalam, pena pencatat takdir. Sebagaimana yang sudah berlalu dalam pembahasan takdir sebelumnya. Maka ini 8 makhluk yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi diciptakan secara kekal dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua terkait dengan ucapan beliau. Di sini beliau menyinggung kembali masalah takdir. Setiap kita sudah dituliskan sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Dan catatan itu sudah ada 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Logika kita sebagai hamba ketika mendengarkan kalimat ini, maka sama dengan apa yang dipahami para sahabat. Ketika Nabi SAW mengingatkan mereka, inna ahadakum yuktabu maq'aduhu minan nari au minal jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, kata Nabi, telah ditulis dia sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Mendengarkan ucapan ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, fimal amal, fa fimal amal. Kalau begitu untuk apa beramal? Kalau sudah ditulis, untuk apa beramal? Nanti susah-susah salat, taunya takdirnya masuk neraka. Yang kawan sebelah mabuk-mabukan taunya masuk surga. Fa fimal amal. Kalau begitu untuk apa beramal? Maka Nabi SAW mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Yang pertama poinnya kata Nabi, i'malu, beramal saja kalian. Tidak perlu memusingkan catatan di dalam lauhul mahfuz. Tugas kalian beramal. Karena manusia itu hanya tahu takdir dia setelah terjadi. Sudah. Kalau belum terjadi, tidak perlu pusing dengan takdir kalian. Itu maksud Nabi. Kerjakan saja, beramal soleh saja. Kalau sudah terjadi, baru kalian tahu itu takdir kalian. Kalau belum terjadi, maka tidak perlu menerka-nerka. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Faman kana min ahli syaqawah. Kalau dia memang dituliskan penduduk neraka, pasti di dunia dia dimudahkan melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Faman kana min ahli sa'adah. Siapa yang memang dituliskan sebagai penghuni surga, pasti dia dimudahkan melakukan amalan-amalan penghuni surga. Jadi ini 2 poin yang diberikan Nabi. Yang pertama, sibuk saja beramal. Yang kedua, lihatlah indikasi dalam kehidupan kalian. Kalau kalian dimudahkan, kata Nabi, dalam mengamalkan amalan penduduk surga, maka berhusnudzon kepada Allah, catatan kalian catatan penghuni surga. Kalau kalian dimudahkan melakukan amalan-amalan yang jelek, amalan penghuni neraka, maka kalian harus menuduh diri kalian, bisa jadi diri kalian, kata Nabi, catatannya sebagai penghuni neraka. Maka ini jawaban dari Nabi SAW. Dalam sebagian riwayat, Nabi SAW membaca beberapa ayat dalam surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang senantiasa berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah
dan dia bertakwa. Kemudian wa saddaqa bil husna, dia beriman akan adanya surga. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra, pasti kami akan mudahkan dia jalan menuju surga. Allah sebutkan dulu di sini siapa yang dimudahkan dari beriman, bertakwa, beriman dengan surga, pasti dimudahkan untuk menjadi penghuni surga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun siapa yang sombong dan dia bakhil, kemudian dia mengingkari adanya surga, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia untuk menuju neraka. Maka ini terkait dengan jawaban dari Nabi SAW terkait pertanyaan para sahabat perihal takdir. Sehingga kita pun melihat kondisi-kondisi kita, ke arah mana kita dimudahkan. Kita dimudahkan beramal saleh atau kita dimudahkan dari amalan-amalan kejelekan. Baik. Muncul pertanyaan terkait dengan hadis Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud. Ketika Nabi SAW bercerita, inna hadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada salah seorang di antara kalian, dia selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, sampai-sampai antara dia dan surga tidak lagi berjarak kecuali zira'. Zira' itu satu hasta. Satu hasta itu dari siku sampai ujung jari tengah. Zira'. Sebagian mengatakan 35 cm, sebagian mengatakan 40 cm. Kemudian ternyata catatan takdir mendahului orang ini. Di penghujung hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk neraka. Padahal sahasta lagi masuk surga. Catatan takdir mendahuluinya, dia masuk neraka. Dan sebaliknya, wa inna hadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak berjarak dia dengan neraka kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga dan dia dimasukkan ke dalam surga. Di hadis ini Nabi SAW sedang menegaskan bahwasanya setiap kita itu sudah ditetapkan takdirnya. Nabi tidak mengajarkan kita untuk berharap seperti yang ada di dalam hadis. Jangan sampai kita berharap melakukan seperti yang ada di dalam hadis. Nabi kan pernah berkisah, ada yang melakukan amalan penduduk neraka sampai dekat, taunya masuk surga. Mungkin saya di situ nanti insyaallah. Ini tidak boleh. Karena di hadis ini Nabi sedang bercerita tentang takdir Allah. Bahwasanya tidaklah setiap kita sudah ditetapkan. Dan Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah mengatakan apa yang disebutkan di dalam hadis ini amrun nadirun, perkara yang sangat jarang terjadi. Yang seringnya kata beliau, seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Itu yang seringnya. Hanya saja poin di hadis ini perihal takdir dan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik. Maka ini pemahaman yang benar terkait dengan bahwasannya masing-masing kita sudah disiapkan, dicatatkan tempat duduknya di dalam surga atau di dalam neraka. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga Al-Imam Al-Muzani rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk kita sebab-sebab masuk ke dalam surga. Itu asalnya. Allah sudah ciptakan kita kedua bola mata. Allah sudah ciptakan untuk kita kedua daun telinga. Allah sudah ciptakan untuk kita hati.
Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk memikirkan. Sehingga ketika seseorang bisa masuk ke dalam api neraka, Allah sudah punya hujjah. Allah sudah berikan kita sebab dan alat untuk masuk ke dalam surga, tapi kita tidak menggunakannya dengan baik. Oleh karenanya ketika penghuni neraka dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian berdialog dengan para malaikat yang menjaga neraka, mereka mengatakan dalam keadaan menyesal, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam surat Al-Mulk. Kata mereka, seandainya dulu kami mendengar, seandainya dulu kami memikirkan dengan hati kami, tidak mungkin kami menjadi penghuni neraka. Baik, maka ini poin pembahasan yang disinggung oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dengan demikian pembahasan terkait dengan takdir dan terkait dengan Nabi Adam dan anak keturunannya selesai. Kemudian Al-Imam Al-Muzani melanjutkan pembahasan akidah kita. Beliau akan bahas tentang al-iman, tentang keimanan. Di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini pembahasan yang penting. Karena muncul dari beberapa firqah, dari beberapa golongan yang menyimpang dalam masalah iman. Saking menyimpangnya, sebagian memasukkan Fir'aun ke dalam orang yang beriman. Kenapa bisa? Karena kata mereka, iman itu tidak perlu diucapkan, tidak perlu diamalkan, cukup diyakini di dalam hati saja. Yang penting ingat, yang penting yakin, yang penting eling, itu beriman. Dikarenakan Fir'aun walaupun badannya kafir atau lisannya kafir, tapi hati kecilnya meyakini kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran kisahkan penghujung hidupnya Fir'aun. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Mereka, Fir'aun dan tentaranya, jahadu, menolak apa yang dibawa Musa alaihissalam. Wastayqanatha anfusuhum. Tapi hati kecil dan jiwa-jiwa mereka meyakini. Menunjukkan Fir'aun hati kecilnya, fitrahnya meyakini. Kalau kita menganggap iman cuma keyakinan dalam hati saja, ini berbahaya. Bisa memasukkan Fir'aun ke dalam orang yang beriman. Sebagian ada yang mengatakan iman tidak perlu keyakinan. Cukup diucapkan, cukup diamalkan. Yakin tidak yakin terserah kita. Mau yakin yang benar Islam boleh, mau yakin yang benar selain Islam juga boleh. Yang penting salat, puasa, haji dan seterusnya. Yang berpemahaman demikian, mereka sudah memasukkan orang munafik ke dalam orang-orang yang beriman. Karena orang munafik di zaman Nabi, mereka zahirnya beriman. Mereka salat bersama Nabi SAW, mereka membayar zakat, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi hati mereka, keyakinan mereka menyembunyikan kekafiran. Saking pentingnya pembahasan ini, setiap ulama yang membahas kitab-kitab akidah, mereka masukkan perkara iman. Oleh karenanya kita mulai pembahasan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Kata beliau, al-imanu qaulun wa amalun ma'atiqadihi bil jinani atau bil janani wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu, kata beliau, adalah ucapan dan amalan disertai dengan keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Dari ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, di sini ada satu kaidah pondasi Ahlu Sunnah wal Jamaah terkait iman. Sekarang kita bahas apa itu iman. Iman secara bahasa kembalinya ke 3 makna. Iman bisa bermakna al-amnu, keamanan. Yang kedua, iman bisa bermakna al-itmi'nan, ketenangan. Yang ketiga, iman bisa bermakna at-tasdiq, mempercayai atau membenarkan.
Ini makna iman secara bahasa. Kalau kita tinjau secara bahasa ini menunjukkan siapa yang beriman, berarti dia sudah meyakini, mempercayai, membenarkan dengan ketenangan yang dengannya dia mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini iman secara bahasa. Secara istilah iman sebagaimana yang diucapkan Al-Imam Al-Muzani, iman itu adalah sesuatu yang memenuhi 3 syarat. Masing-masing kita dikatakan beriman dengan 6 rukun iman kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian yang kedua, wa'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati. Yang ketiga, wa amalun bil jawarih wal arkan, amalan dengan anggota badan. Maka ini definisi iman. Siapa yang terpenuhi 3 syarat ini, dia dikatakan mukmin. Siapa yang tidak terpenuhi dari 3 syarat ini, maka dia belum dikatakan mukmin, belum dikatakan orang yang beriman. Baik, kita lanjutkan sedikit ucapan dari Al-Imam Al-Muzani. Wa huma siyani nidhamani wa qarinani. Dan keduanya, ucapan dan amalan serta keyakinan tadi adalah susunan yang saling berdampingan. La nufarriqu bainahuma. Tidak boleh kita memisahkan antara keduanya. La imana illa bi'amalin wa la amala illa bi'iman. Tidak ada iman kecuali dengan amalan, dan tidak ada amalan kecuali disertai dengan keimanan. Di sini Al-Imam Al-Muzani kembali mempertegas syarat sah keimanan. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Kenapa beliau bahas ini? Karena ada beberapa kelompok yang menyimpang masalah iman. Kita sebutkan ada 2 atau 3 kelompok. Yang pertama, ada kelompok yang dikenal dengan murji'ah. Kelompok murji'ah. Kelompok murji'ah ini berkeyakinan bahwasanya amalan tidak dipersyaratkan dalam keimanan. Jadi siapa yang sudah yakin saja dan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, walaupun dia tidak salat, dia tidak bayar zakat, dia enggan berhaji, imannya sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena siapa yang sudah yakin dan sudah mengucapkan, selesai. Ini di sisi orang-orang murji'ah. Mereka punya kaidah bunyinya la yadurru ma'al imani dzambun. Bahwasanya dosa-dosa itu tidak mempengaruhi keimanan. Ini kelompok menyimpang yang pertama. Kelompok yang kedua namanya Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah mengatakan iman cukup diyakini saja. Kalau sudah yakin sudah cukup, selesai. Kalau sudah yakin tidak perlu lagi salat, tidak perlu lagi puasa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah sampai datang keyakinan. Kalau sudah yakin, berhenti ibadah. Al-yaqin kata Al-Imam Ibnu Katsir maknanya al-maut, sebenarnya kematian. Kalau kita berpemahaman seperti pemahaman Jahmiyah ini, maka tadi masuk ke dalamnya Fir'aun. Fir'aun bisa jadi mukmin karena definisi ini. Karena Allah sebutkan Fir'aun hati kecilnya meyakini, walaupun lisannya dan badannya gengsi untuk meyakini Musa alaihissalam. Karena Fir'aun merasa dia seorang raja, dia menguasai Mesir. Tidak mungkin dia tunduk dan patuh dengan anak yang diasuh oleh istrinya. Karena gengsi itu Fir'aun menolak Musa alaihissalam. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga
mengatakan bahwasanya iman hanya ucapan dan amalan, tak perlu keyakinan. Tidak perlu keyakinan. Jadi tidak perlu meyakini agama yang paling benar itu Islam, tidak perlu. Kita meyakini semua agama sama, tidak masalah. Yang penting kalau kita muslim, kita masih salat, kita masih puasa, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang mana yang pemahaman seperti ini orang-orang liberal. Kalau dulu jamaah Islam liberal, jil, sekarang berubah jadi jin. Nah, liberalnya jadi Nusantara, berubah sedikit. Kalau dia berpemahaman seperti ini, iman cuma ucapan dan amalan, tidak perlu keyakinan, maka masuk ke dalamnya orang munafik di zaman Nabi SAW. Dan ini berbahaya. Jadi kalau di zaman Nabi orang munafik, maksudnya adalah munafik i'tiqadi, orang yang munafik keyakinannya. Dan anak keturunannya masih ada sampai sekarang. Tapi beda istilah, mereka disebut dengan zindiq. Kalau pernah dengar istilah zindiq, zanadiqah, itu anak keturunannya orang munafik dengan pemahaman yang sama. Bahwasanya tidak perlu meyakini Islam itu benar, yang penting semua agama sama. Tidak ada kebenaran yang absolut bagi mereka. Dan penafsiran-penafsiran yang ada di zaman sekarang sudah tidak relevan lagi dipakai. Sehingga mereka tidak lagi menggunakan tafsir At-Tabari atau Ibnu Katsir, Al-Qurtubi. Mereka punya buku tafsir sendiri. Maka ini 3 golongan yang menyimpang masalah iman. Sehingga kalau kita mendengar ada yang menjelaskan iman dengan salah satu dari 3 golongan ini, maka kita sudah pastikan dia keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian mengatakan amalan itu tidak perlu dalam iman. Mereka berdalil dengan kisah pembunuh 99 nyawa. Hadis yang ma'ruf sering kita dengarkan. Yang mana orang ini sudah membunuh 99 nyawa, kemudian datang ke tempat ahli ibadah, ke seorang rahib yang banyak ibadahnya tapi kurang ilmunya. Orang ini bertanya, apakah masih ada taubat untukku? Kata rahib ini, tidak ada taubat untukmu. Kamu sudah membunuh 99 nyawa. Akhirnya orang ini marah dan digenapkan jadi 100. Itulah rahib tadi dibunuh yang terakhir. Kemudian dia pergi ke tempat alim, tempat ahli ilmu. Dia bertanya, apakah masih ada taubat untukku? Kata alim ini, masih. Pergilah engkau ke negeri fulan. Itu negeri yang baik, engkau bisa bertobat di situ. Akhirnya orang ini berjalan menuju negeri yang dituju. Qaddarallah, di tengah jalan meninggal dunia. Maka datang 2 malaikat. Malaikat rahmat ingin memasukkan ke dalam surga, ada malaikat azab ingin memasukkan ke dalam neraka. Berdebat 2 malaikat ini. Yang satu mengatakan saya yang mau membawa, yang satu mengatakan saya yang akan membawa. Maka datang malaikat yang ketiga berwujud manusia memutuskan, daripada kalian berdua berdebat, ukur saja mana yang lebih dekat orang ini, jarak ke tempat yang baik atau jarak ke tempat jelek yang dia tinggalkan. Setelah diukur, maka orang ini jasadnya lebih dekat ke tempat yang baik. Dalam sebagian riwayat hanya selisih 1 hasta. Dekat sekali. Alasan malaikat azab ingin membawa ruh orang ini, kata malaikat azab, lam ya'mal syai'un qat. Orang ini tak punya amalan sama sekali. Karena dia disuruh taubat untuk pergi ke tempat itu dan dia belum sampai. Berarti dia dikatakan belum bertobat. Tapi yang menang malaikat rahmat, dibawalah ruhnya ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan hadis ini menunjukkan orang yang beriman walaupun tidak punya amalan bisa saja masuk surga. Sebagaimana kisah orang ini. Maka malaikat atau para ulama menjawab, kata mereka, siapa yang bilang orang ini tak punya amalan? Jalan kaki yang dia tempuh itu amalan atau bukan? Amalan. Niat bertobat menuju negeri yang baik amalan atau bukan? Amalan. Sehingga orang ini, kata para ulama, sudah melakukan amalan.
Cuma amalannya belum sempurna karena dia belum sampai ke negeri baik yang dituju. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan alasan boleh tidak beramal sama sekali. Bisa jadi masuk surga. Maka ini kekeliruan. Maka ini pembahasan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Fondasi yang pertama, syarat sah keimanan 3. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Sekarang beliau melanjutkan bahwasanya iman itu bisa naik, bisa turun. Sebagian mengatakan iman itu naik dan turun. Sebagian mengatakan iman itu keluar masuk. Mana yang lebih tepat? Mana yang lebih tepat? Iman itu naik, turun atau keluar masuk? Naik, turun. Kalau dikatakan iman itu keluar masuk bahaya. Siapa yang melakukan dosa imannya keluar. Kalau iman keluar tidak jadi apa? Jadi kafir, berbahaya. Tapi kalau dikatakan imannya turun, menunjukkan dia masih punya iman di sini. Oleh karenanya para ulama menggunakan istilah yazid wa yanqus, naik dan turun. Kata beliau rahimahullah, wal mu'minuna fil imani yatafadalun. Orang-orang yang beriman, mereka bertingkat-tingkat di dalam keimanan. Wa bi salihil a'mali hum mutazayidun. Dengan amal saleh, iman mereka saling berlomba, saling melebihi satu sama lain. Wala yakhrujuna bidzunubi minal iman. Dan mereka tidak dikatakan keluar dari agama hanya karena melakukan dosa. Wala yukaffaruna birukubi kabiratin wala isyan. Dan tidak boleh mengkafirkan seorang mukmin hanya karena mereka melakukan dari dosa-dosa besar atau maksiat-maksiat yang besar. Di sini kita ambil kaidah yang kedua. Apa kaidahnya? Kata para ulama, bahwasanya iman yatajazza, bahwasanya iman itu memiliki tingkatan dan bagian-bagian. Jadi iman itu bukan satu bagian kemudian keluar masuk, tidak. Dia punya bagian-bagian, dia punya tingkatan-tingkatan. Yazidu bit-ta'ah, bertambah keimanan dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, turun keimanan juga dengan atau turun keimanan karena dosa dan maksiat. Apa yang terjadi pada kita naik turunnya keimanan juga terjadi pada sahabat radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kisah yang masyhur dari Hanzalah radhiyallahu anhu pernah datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah jadi orang munafik. Mendengarkan ucapan Hanzalah, Abu Bakar merasa bingung. Madza biki ya Hanzalah? Ada apa wahai Hanzalah? Saya kalau sedang duduk di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, seolah-olah surga dan neraka itu berada di kedua pelupuk mata. Tak ingat dunia sama sekali. Yang diingat surga neraka, surga neraka, surga neraka. Tapi ketika pulang, aku sibuk dengan keluargaku, sibuk dengan pekerjaanku. Surga neraka yang tadi di kedua kelopak mataku seolah-olah hilang. Bukankah ini sifat orang munafik? Pas dekat Nabi beriman kuat, ketika jauh dari Nabi imannya turun. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau begitu saya juga berarti. Abu Bakar As-Siddiq merasakan yang sama. Ketika dekat Nabi imannya naik, ketika jauh dari Nabi imannya turun. Ya sudah, kalau begitu kita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengadukan, bercerita tentang perihal iman mereka yang naik turun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala kunta kama kunta. Wahai Hanzalah, kalau engkau imanmu selalu stabil, tinggi terus, tak pernah turun. La safahatkumul malaikatu ala firashikum. Sungguh malaikat-malaikat akan datang menyalami kalian di atas ranjang-ranjang kalian. Karena satu-satunya makhluk yang imannya stabil cuma malaikat. Malaikat kalau diperintahkan sujud sampai hari kiamat dia akan sujud. Beda dengan manusia. Sehingga kalau kalian bisa sama, maka malaikat datang menyalami kalian.
Walakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah. Tapi wahai Hanzalah, kadang begini, kadang begini. Ini maknanya kadang imanmu naik, kadang imanmu turun. Dan ini sama dengan kita kondisinya. Ketika di majelis ilmu, Masya Allah, semangat nih. Iman sedang naik. Ketika pulang, iman mulai menurun. Hal yang biasa. Berarti kita bukan malaikat. Alhamdulillah. Masih manusia semua. Baik, maka ini terkait dengan fondasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu naik dan turun. Adapun di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menyebutkan bahwasanya iman itu turun. Di dalam Al-Qur'an cuma ada ayat-ayat yang menjelaskan iman itu bisa naik. Wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatkum imana, dalam surah Al-Anfal. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Di surat lain disebutkan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ketika sahabat-sahabat ditakut-takuti, musuh telah datang mengepung kalian dalam perang Ahzab. Apa yang terjadi pada hati para sahabat? Zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Ini dalam Al-Qur'an. Tidak ada ayat yang menyebutkan iman itu turun. Yang menyebutkan iman itu bisa turun ada di dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Bahwasanya iman itu ada 73 sampai 79 bagian atau cabang. A'laha, cabang yang tertinggi dari iman adalah qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah dari keimanan, menunjukkan iman itu turun, imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, ranting atau batu atau apapun yang berbentuk gangguan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Di hadis yang lain, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, ketika Nabi menyebutkan tahap-tahap amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, dia ingkari di dalam hati. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemahnya keimanan. Menunjukkan iman ini punya kondisi kuat, punya kondisi lemah. Baik, maka ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, iman bertambah dan berkurang, tidak menggunakan iman itu keluar dan masuk. Bertambahnya dengan ketaatan-ketaatan dan berkurangnya dengan kemaksiatan. Baik. Kemudian beliau mengingatkan kita di sini, tidak boleh kita mengkafirkan, mengeluarkan seseorang dari Islam karena dosa besar yang dia lakukan. Perhatikan, dosa besar itu ada dua jenis. Yang pertama, dosa besar yang berbentuk kesyirikan. Yang kedua, dosa besar selain kesyirikan. Ini dua pembagian terkait dosa-dosa besar. Kalau dosa besar berupa kesyirikan, maka bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Maknanya dia bisa jatuh dalam kekafiran siapa yang melakukan dosa besar yang berbentuk kesyirikan. Dan ini sepakat para ulama dan juga keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pelaku kesyirikan itu diharamkan dari surga. Menunjukkan dia jatuh ke dalam kekafiran, jatuh ke dalam api neraka. Sebagaimana datang dalam surat Al-Maidah ketika Nabi Isa alaihissalam mengingatkan Bani Israel, innahu man yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga dan dia dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian dia tidak memiliki penolong sedikit pun. Yang kedua,
dosa besar selain kesyirikan. Banyak bentuknya. Al-Imam Az-Zahabi punya kitab terkait dosa-dosa besar, bagus untuk dibaca, judulnya Al-Kabair. Di situ beliau masukkan 76 dari dosa besar. Di dalamnya ada pembunuhan, kemudian perbuatan zina, riba, durhaka kepada kedua orang tua, dan banyak lagi dari dosa-dosa besar selain kesyirikan. Sekarang jadi pembahasan kita, kalau melakukan dosa besar bentuknya kesyirikan, sepakat para ulama bisa mengeluarkan dari agama. Tapi bagaimana dosa besar yang selain kesyirikan? Apakah boleh dikatakan keluar dari agama? Maka disinilah yang membedakan antara ahlus sunnah dan khawarij. Khawarij dan ahlus sunnah dalam definisi iman mereka sama. Kata khawarij, iman itu adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, keyakinan di dalam hati. Sama dengan kita, dengan ahlus sunnah. Hanya saja mereka menyimpang dalam masalah pelaku dosa besar. Kata mereka, siapa yang jatuh dalam dosa besar, walaupun itu selain syirik, dikatakan keluar dari Islam. Inilah yang disebut dengan manhaj takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Sehingga ketika mereka mengkafirkan kaum muslimin, mereka menganggap halal darahnya, halal hartanya, dan boleh untuk diperangi. Ini khawarij. Baik, maka ini membedakan antara Ahlus Sunnah dan Khawarij terkait dengan pelaku dosa besar. Dan yang benarnya, pelaku dosa besar itu dia masih beriman, tapi naqisul iman. Seseorang yang imannya berkurang. Jadi ketika seorang hamba jatuh ke dalam dosa besar selain kesyirikan, dia dikatakan beriman, tapi seseorang yang berkurang keimanannya. Tidak boleh langsung dikafirkan. Tidak boleh langsung dikafirkan, dikeluarkan dari Islam. Maka ini maksud dari beliau menyinggung terkait dengan mengeluarkan seseorang dari keislaman, karena ini perkara yang besar. Sehingga dari orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan, bahkan mereka mengkafirkan dari penguasa-penguasa kaum muslimin dengan istilah taghut dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah penguasa dikafirkan oleh mereka, maka yang di bawah-bawahnya juga ikut kafir. Karena mereka punya sesuatu manhaj ilzam. Siapa yang tidak mengkafirkan seseorang yang kafir, dia ikut kafir. Sehingga dari atas penguasa sampai rakyat di bawah semuanya dikafirkan, halal darahnya. Maka ini manhaj yang menyimpang dari orang-orang Khawarij. Baik, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan paragraf yang terakhir atau kalimat yang terakhir. Wala nujibu limuhsinihim bil jinani ba'da man aujaba lahun nabi. Tidak boleh memastikan seseorang itu masuk surga kecuali apa yang sudah dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini beliau juga mengingatkan bahwasanya masuk surga itu adalah hak prerogatif bagi Allah. Tidak boleh seseorang memastikan orang lain dengan masuk surga. Sehingga para ulama di poin ini mereka membahas apa hukum memberikan gelar kepada orang asy-syahid. Fulan asy-syahid, fulan asy-syahid. Kalau dikatakan asy-syahid, orang yang mati syahid, memang ada dalilnya, pasti dia masuk surga. Sehingga ketika memberi gelar fulan asy-syahid, kita sedang memastikan dia sebagai penghuni surga. Maka jawabannya, tidak boleh memberikan gelar asy-syahid. Ini pendapat yang lebih kuat. Karena gelar asy-syahid ini bentuk memastikan. Yang boleh adalah kita berhusnudzon dan mendoakan semoga fulan syahid. Maka ini boleh.
Apa dalilnya? Dalilnya ketika perang Khaybar, ada seorang sahabat yang begitu semangatnya berperang. Kemudian dia meninggal dunia di peperangan itu. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan fulan syahid, syahid. Maka Nabi SAW mengingatkan fulan tidak syahid, karena dia melakukan demikian dan demikian. Menunjukkan kita hanya boleh mendoakan dengan melihat zahirnya, tidak boleh memastikan. Ketika terjadi perang yang syar'i, misal ada yang wafat di medan perang, maka kita boleh mengatakan semoga fulan syahid, karena dia wafat dalam rangka menegakkan agama Allah. Tapi kalau dipastikan dari sesuatu yang tidak diperbolehkan. Boleh kita memastikan itu pada sesuatu yang sudah dipastikan Allah dan Rasulnya. Seperti 10 orang al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Jika Nabi SAW sebutkan mereka satu persatu. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Aliun fil jannah, Talhah fil jannah, Az-Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Mengucapkan 9 orang, Nabi diam. Kalau kalian inginkan aku ucapkan yang ke-10-nya. Maka sahabat minta, sebutkan wahai Rasulullah. Itulah Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Ini sudah dipastikan oleh Nabi SAW. Sebagaimana juga Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, aku tidak pernah mendengar seseorang dipastikan masuk ke dalam surga kecuali Abdullah bin Salam. Ini pun Abdullah bin Salam sahabat yang dipastikan Nabi masuk ke dalam surga. Maka kita boleh memastikannya. Abdullah bin Salam penghuni surga. Baik, maka ini terkait dengan penghuni surga. Wala nashhadu ala musiihim binnar. Demikian tidak boleh memastikan seseorang itu menjadi penghuni neraka. Nah, dan ini pembahasan yang sama. Sebagaimana tidak boleh memastikan seseorang itu penghuni surga, tidak boleh pula memastikan mereka sebagai penghuni neraka. Yang boleh apa? Yang boleh adalah ancaman yang bersifat umum. Ancaman yang bersifat umum. Siapa yang melakukan kekufuran, dia penghuni neraka. Boleh. Ini kalimat umum namanya. Bukan kita langsung tunjuk hidung vonis. Fulan penghuni neraka. Ini penghuni neraka ini penghuni neraka ini tidak boleh, haram. Karena dia masuk ke dalam hadis faqad ba'a bihi ahaduhuma aw kilahuma. Tunjuknya tadi bisa kembali ke salah satu dari keduanya atau malah kembali kedua-duanya. Ini ucapan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga selesai pembahasan keimanan. Adapun perkara-perkara detail dalam masalah keimanan itu banyak sekali. Karena di sini terjadi niza', perdebatan antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Bahkan di sebagian kitab-kitab akidah, perselisihan dalam masalah iman itu bisa ada 6 sampai 7 golongan yang menyelisih ahlu sunnah dalam masalah keimanan. Hanya saja kami berikan di sini terkait pokok-pokoknya sebagaimana kita belajar manhaj. Yang penting tahu dasar-dasar dari akidah yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabat dan kemudian dibawakan para ulama sampai kepada kita. Insya Allah untuk pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang Al-Quran kalamullah. Bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.